أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalq Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para seluruh panitia yang namanya tak tersebutkan satu persatu, yang insya Allah dahulal jannah. Langkah yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah menciptakan bidadari langit tanpa tiang dan menciptakan bidadari bumi tanpa gantungan. Wa ma bainahuma, yang di antara barang keduanya. Maka sebentar saja kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Langkah yang kedua, setelah bertanggalkan salam Guru Junjungan Alam, yakni Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ia telah korban jiwa, korban harta, hanya ditegakkan satu kalimat La ilaha illallah. Ya Tuhan, kepada Allah. Dia pulih tidak pernah masuk kantor, apalagi naik motor. Namun hanya menunggangi seekor unta yang berekor. Siapakah dia? Putratullah, buahnya Siti Aminah, intannya kota Makkah, berliannya kota Madinah, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepantas kita mengirimkan sepotong doa yang ringan dalam ucapan, namun insya Allah berat dalam timbangan, yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia pasti mendapatkan hidup yang bermakna. Ada yang menganggap makna hidup itu terletak pada harta, ada yang beranggapan pada kedudukan, dan ada pula yang mencari kebenaran. Namun sejatinya seorang manusia tidak diukur dari banyaknya harta yang dia miliki, bukan pula dari tingginya jabatan yang dia genggam, melainkan dari sejauh mana ia mampu memberikan manfaat kepada sesama. Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Jadilah Manusia yang Bermanfaat bagi Orang Lain. Hadirin yang saya hormati, tujuan kita diciptakan ke dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi. Dan salah satu tolak ukur kesempurnaan beribadah dan kekhalifahan adalah seberapa besar manfaat yang bisa diberikan kepada sesama. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tantang kita bersabda dengan tegas, Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis singkat ini adalah prinsip hidup yang fundamental bagi seorang muslim. Kita tidak diciptakan untuk menjadi penghuni dunia pasif. Kita diciptakan untuk menjadi agen kebaikan, untuk menebar manfaat dan maslahat di setiap ruang hidup kita. Ketika kita berbuat baik, sejatinya kita sedang berinvestasi bagi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minas syaitonir rajim.
Sadaqallahul Azim. Jika kita berbuat baik, sesungguhnya kita berbuat baik bagi diri kita sendiri. Memberi tidak dan membuat miskin, menolong itu jangan membuat waktu kita habis. Melainkan jika kita menolong saudara kita, Allah akan menolong kita. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, Allah akan membantu keperluannya. Muttafaqun alaih. Ini adalah janji pasti dari Allah dan Rasulnya. Hadirin yang saya hormati, kita ciptakan dunianya ada 3 prinsip hidup yang harus kita pegang teguh. Yakni yang pertama, niat ikhlas lillahi ta'ala. Kebaikan apapun yang kita lakukan, baik di dunia nyata maupun online, adalah semata-mata karena dari Allah, dari keridhaan Allah. Jangan mencari pujian atau riya atau mencari popularitas semata. Jika niat kita lurus, itu tidak akan menjatuhkan kita, pujian tidak akan menyenangkan kita. Kita fokus pada memberi balasan, bukan pada memberi manfaat. Yakni yang kedua, mulai dari yang terkecil dan terdekat. Manfaat itu tidak harus selalu berupa yang besar. Mulailah dari hal kecil di sekitar kita. Senyum terus kepada tetangga, membantu orang tua di rumah, menyingkirkan duri di jalan atau dalam konteks modern, membersihkan spam dan konten negatif dari feed kita, menjaga lisan dan jempol, tidak melukai hati orang lain dengan kata-kata kasar atau komentar beras di media sosial. Hadirin yang saya hormati, yang ketiga, istiqomah. Bermanfaat tidak harus selalu bermanfaat, bukanlah tindakan sekali-kali, melainkan gaya hidup, perlu mencari untuk memberi walau hanya sedikit. Air yang mengalir terus-menerus akan mampu membuang batu. Kebaikan yang kita lakukan setiap hari akan menjadi gunung pahala di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, mari kita jadikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup. Sebaik-baik manusia dan paling bermanfaat bagi manusia. Jika kita memiliki harta, berikan manfaat melalui sedekah dan zakat. Jika kita memiliki ilmu, berikan manfaat melalui pengajaran dan bimbingan. Jika kita memiliki jabatan, memberi manfaat melalui kebijakan yang adil. Jika kita memiliki kekuatan, berikan manfaat melalui perlindungan. Dan jika kita hanya memiliki energi dan waktu, berikan manfaat melalui senyum, sapaan, dan doa. Mungkin cukup sekian pidato dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelum saya menutup pidato saya ini, sedikit pantun saya. Jalan-jalan ke kota Padang, jangan lupa pegang garang. Ingin rasanya berpidato panjang, namun ilmuku masih kurang. Burung dara, burung merpati, burung kutilang, burung ruak-ruak, itulah nama-nama burung. Mungkin cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.